Pertama kali akhirnya jatuh cintanya kapan? Waktu akhirnya tukeran CV ta'aruf. Ta'aruf tuh pakai CV, tahu nggak? Gini dok. bingung. Pelangga-pelongo gitu. CV kerja gitu loh dok. Ada CV kerja gitu. Bukan CV buat ngelamar kerja, tapi kayak profil diri. Rekodnya apa aja? Ya, profil diri, biodata bahkan diri. ibadah harian. Jumlah mantan juga ditulis kan? Enggak sih, enggak kepo juga. Enggak, dan visi misi Oh, pernikahan, pandangan tentang ya apapun di situ yang itu diserahkan, karena kan kita nggak pacaran yang saling bertanya gitu. Jadi nggak tahu Jadi lah itu dia bahan siapa. untuk pertimbangan dia itu siapa. Sebetulnya sesederhana itu. Tapi ketika akhirnya diperlihatkan tukeran CV-nya, mendapati bahwa ya udah sampai titik komanya sama, untuk bertujuan sama-sama pengen nggak cuma sakidah mawaddah warohmah, tapi juga untuk sama-sama berdakwah. Pengen Di dakwah, jalan dakwah. pengen hidup benar gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ikhwan fillah rahimakumullah. Sahabat-sahabat muslim yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala dimanapun berada, berjumpa kembali di Bintang Mu'allaf Channel. Mudah-mudahan kita semua selalu sehat walafiat di dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala. Sahabat, kita akan tampilkan sebuah video dari channel Dr. Richard kemarin ketika mengundang narasumber Koh Dennis Lim beserta istri. Alhamdulillahirabbil alamin. Dalam wawancara tersebut kita bisa mengetahui ternyata tujuan mereka berumah tangga antara Koh Dennis Lim dengan sang istri mempunyai visi dan misi untuk berdakwah. Alhamdulillah, Masya Allah. Sahabat, mari kita simak videonya. Pertemuan pertama sudah kagum dong berarti ya? Kagumnya karena cerdas. Kagumnya karena cerdas. Bukan karena ganteng. Oke, karena ganteng ya. Terus lu jatuh cinta abis dari pertama kali ta'aruf ya, dijodohkan ya. Akhirnya benar-benar jatuh cinta kapan? Jatuh cinta pertama kali ketika akad nikah sah. Aku terima nikahnya, Allah yang turunkan sakinah dalam hati, rasa cinta itu. Jadi kok ternyata suamiku ganteng banget ya. Itu pas akad nikah, serius Li, jujur. Serius Li? Iya. Oke, lu Sentuhan pertama juga itu. Ada tuh Salaman pertama juga. di Instagram kan ada video itu derdet gitu. Itu pertama kali pegangan. Kalau lu abis dijodohin, pertama kali akhirnya jatuh cintanya kapan? Waktu akhirnya tukeran CV ta'aruf. Ta'aruf tuh pakai CV, tahu nggak? Gini dok. bingung. Pelangga-pelongo gitu. Kayak CV kerja gitu loh dok. Ada CV kerja gitu. Bukan CV buat ngelamar kerja, tapi kayak profil diri. Rekodnya apa aja? Ya, Iya, profil diri, biodata bahkan diri. ibadah harian. Jumlah mantan juga ditulis kan? Enggak sih, enggak kepo juga. Enggak, dan visi misi Oh, oke. pernikahan, pandangan tentang ya apapun di situ yang itu diserahkan, karena kan kita nggak pacaran yang saling bertanya gitu. Jadi nggak tahu Jadi lah itu dia bahan siapa. untuk pertimbangan dia itu siapa. Sebetulnya sesederhana itu. Tapi ketika akhirnya diperlihatkan tukeran CV-nya, mendapati bahwa ya udah sampai titik komanya sama. Tujuan sama-sama pengen nggak cuma sakidah mawaddah warohmah, tapi juga untuk sama-sama berdakwah. Pengen Di dakwah, jalan dakwah. pengen hidup benar gitu. Kalau misalnya salah pilih kayak gimana? Kalau misalnya kan ini kan dijodohkan, kita kan namanya kita ya realnya ya. Banyak kan orang kan berpacaran, mengetahui satu sama lain dulu, Ini pertanyaan yang Indah tunggu-tunggu. bercocokkan satu sama lain. Iya. Tapi tuh aja tuh masih banyak yang salah loh. Itu tuh pertanyaan Yunda sama Musyrifah atau guru Yunda dok. Jadi gini, Yunda tuh kan ya ganteng iya, cuman Yunda tuh kayak ada perasaan takut. Namanya wanita mau nikah, terus juga nggak pacaran gitu kan. Yunda nanya tuh, Ustazah kalau dia nggak sesoleh CV-nya gimana? Kalau Yunda salah pilih gimana? Katanya gini, manusia bisa salah deh, tapi pencipta kita nggak mungkin salah. Makanya berdoa, itulah dalam Islam ada namanya sholat istikharah. Meminta pilihan, biar Allah yang pilihin. Jadi bagaimana tandanya ketika dia benar-benar adalah pilihan Allah? Dimantapkan hati kita, dimudahkan prosesnya. Itu yang Yunda rasakan. Oke. Profil dan biodata istri Koh Dennis Lim selalu setia menemani sang suami di dalam berdakwah. Sahabat, profil dan biodata istri Koh Dennis Lim yang bernama Yunda Faisyah banyak dicari orang. Keduanya kerap kali disebut couple goal karena selalu terlihat harmonis. Siapa yang tidak kenal dengan sosok Koh Dennis Lim? Pria berdarah Tionghoa ini adalah pendakwah yang sebelumnya menjadi bandar judi online di Thailand. Koh Dennis Lim mengaku sudah menikah dengan wanita cantik dan solihah
bernama Yunda Faisyah sejak tahun 2019 melalui proses ta'aruf. Keduanya tinggal bersama dan membangun bahtera rumah tangga yang harmonis dan saling memahami. Kini usia pernikahan mereka sudah mencapai kurang lebih 3 tahunan. Ini Yunda Faisyah menjadi perhatian karena statusnya sebagai istri dari Koh Denis Lim, perempuan yang memiliki pengetahuan luas tentang ilmu agama ini, selalu setia menemani suami dalam segala kegiatannya. Seiring ketenaran Koh Denis Lim, sang istri Yunda Faisyah juga ikut menjadi sorotan. Hal ini membuat banyak orang yang penasaran dengan istri Koh Denis Lim tersebut, mulai dari profil hingga biodatanya. Nah sahabat, berikut ini kita akan tampilkan profil dan biodata istri Koh Denis Lim yang bernama Yunda Faisyah, dikutip dari berbagai sumber. Profil dan biodata istri Koh Denis Lim. Yunda Faisyah, istri dari pendakwah muda yang lagi viral, Koh Denis Lim, lahir pada tahun 1997. Yunda Faisyah juga diketahui berasal dari Sumatera. Diketahui bahwa dirinya menikah di umur cukup belia, yaitu 22 tahun, sedangkan umur Koh Denis Lim pada saat itu 27 tahun. Walaupun pernikahan mereka belum dikaruniai momongan, tetapi keduanya masih sangat romantis dan sangat kompak. Sebelum bertemu dengan suaminya, Yunda mengenyam pendidikan di Universitas Muhammadiyah Sumatera dan juga mengikuti pendidikan agama di Pondok Pesantren Darut Tauhid, cabang Medan milik A.A. Gim. Diketahui Yunda Faisyah dan Koh Denis Lim berasal dari satu pesantren yang sama namun berbeda lokasi. Ia berasal dari Pondok Pesantren Darut Tauhid Medan, sedangkan sang suami berasal dari Darut Tauhid Bandung. Yunda Faisyah merupakan tenaga pengajar di B Quran Islamic Homeschooling dan juga menjalani bisnis di bidang kosmetik. Koh Denis Lim dan Yunda Faisyah menikah melalui proses ta'aruf dan bertemu secara tidak sengaja yang cukup unik di sebuah musyawarah kerja nasional atau Mukernas. Sebelumnya Yunda, demikian biasa ia disapa, telah memperkenalkan tentang Denis Lim melalui temannya, namun tak berlanjut hingga Mukernas itu tiba. Saat Mukernas, Yunda Faisyah mengetahui wajah Ustadz keturunan Tionghoa ini secara jelas karena Denis Lim datang terlambat saat Mukernas sudah akan berlangsung. Setelah 3 kali bertemu, pada pertemuan terakhir mereka memantapkan diri untuk berlanjut pada ikrar ijab kabul. Uniknya, proses ta'aruf mereka berlangsung melalui grup WhatsApp yang didampingi oleh seorang ustadz dan ustazah. Hal ini menjadi salah satu proses ta'aruf agar tidak menimbulkan perasaan yang seharusnya belum boleh timbul. Koh Denis Lim juga berhasil membuat ayah Yunda Faisyah yang terkenal sulit akrab dengan orang lain menjadi ramah dan senang. Ayah Yunda menerima kedatangan Denis dengan baik saat mereka sedang menjalani proses ta'aruf. Hal itulah yang membuat Yunda Faisyah merasa bahagia ia tidak salah memilih calon lelaki yang akan diajak beribadah seumur hidupnya. Menurut pengakuan istri Denis Lim, awal mulanya merasa tidak tertarik karena kepopuleran suami di mata wanita-wanita sekelilingnya. Namun lambat laun mereka sudah terbiasa satu sama lain dan tumbuhlah rasa kasih sayang satu sama lain. Sang istri awalnya tidak ingin mendapatkan perhatian banyak orang karena dekat dengan Koh Denis Lim, tetapi setelah melihat kualitas keilmuan lelaki Tionghoa itu, akhirnya minta petunjuk Allah dan berakhir dengan pernikahan.